Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah mendengarkan Asim telah bersumpah atas nama Allah dan memohon agar jasadnya tidak disentuh sama sekali oleh orang-orang musyrik. Maka pada saat mereka memotong pun kepalanya, sempat jasadnya entah di mana, mereka hanya menemukan kepalanya dan kepalanya pun dibawa oleh lebah yang akhirnya mereka tidak bisa menemukan sama sekali jasad sahabat yang mulia ini. Tentu kita melihat ini teman-teman sekalian, sampai di sini yang dinukil oleh para ahli sejarah dan belum disebutkan apakah baginda Nabi SAW membalas atau tidak. Yang jelas kejadian ini terjadi. Yang saya tahu nanti suku Hudzail ya, meminta maaf dan kemudian suku Hudzail akhirnya menjadi sekutu Nabi di kesepakatan Hudaybiyah. Yang ketiga suku Sulaim, suku Ril, Zikwan dan Usayyah. Ada 4 suku Arab, suku Sulaim, suku Ri'il, ya. Ri'il ini salah satu suku Arab juga ya. Suku Sulaim, suku Ri'il, Zikwan dan Usayyah. Ini 4 suku, Sulaim, Ri'il, Zikwan dan Usayyah. Datang seseorang di Madinah, teman-teman sekalian, yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini, tentu tadi itu nama-nama suku, judulnya ya. Tapi kita masuk sekarang histori kisahnya. Ada seseorang datang ke Madinah bernama Amir bin Malik bin Ja'far. Amir bin Malik bin Ja'far ini pimpinan suku Amir bin Sa'sa'. Salah satu suku Arab. Ia menemui Nabi SAW. Si Amir ini bin Malik bin Ja'far menemui Nabi SAW. Lalu Nabi memberikan hadiah sebagai tanda persahabatan. Masih kafir. Lalu kata Nabi SAW, saya enggak terima hadiah dari orang kafir. Saya enggak terima hadiah dari orang kafir. Tentu di sini Nabi SAW menerima hadiah umumnya walaupun dari orang kafir. Tapi khusus pada masa itu karena perang lagi genting-gentingnya, kemudian telah terjadi kasus tadi, sampai berita ke Nabi SAW tentang 6 orang sahabatnya dikhianati, maka beliau pun hati-hati. Beliau mengatakan saya tidak terima hadiah dari orang kafir. Kecuali kalau kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam tidak ada masalah, kau Muslim. Maka kata si Amir, saya enggak mau masuk Islam. Saya tidak akan masuk Islam, tetapi kalau anda mau, saya akan coba ya menyebarkan agama anda yang di suku saya. Tapi dengan syarat harus ada sahabat anda yang berangkat, harus ada orang yang berangkat. Nabi SAW masih trauma dengan 6 orang yang dibunuh tadi, sampai berita ke Nabi SAW. Juga ada riwayat tadi saya lupa sampaikan teman-teman, Asim pada saat jasadnya dicari, maka bumi yang ada jasadnya terbuka dan menanamkan, memasukkan jasadnya. Sementara kepalanya dibawa oleh lebah. Tadi yang lupa saya sampaikan. Maka kata Nabi SAW, apa jaminanmu? Sekarang, apa jaminan kau bisa selamatkan? Ada sahabat saya dikhianati. Kata dia, saya menjaminnya. Saya kepala suku, saya yang jamin. Maka kata Nabi SAW, baiklah, kalau kau menjamin, selesai. Artinya kalau ada pengkhianatan, perang nih. Maka Nabi SAW pun mengutus 70 orang sahabat pilihan waktu itu. Dari tadi cuma 6, sekarang 70 orang, supaya ada kekuatan gitu. Di antara 70 orang ini ada beberapa orang sahabat yang terkenal dengan keimanannya, dengan ilmunya, ulamanya sahabat. Di antaranya Al-Harith bin Shimmah. Al-Harith bin Shimmah salah satu ulama sahabat masyhur dengan ilmunya. Ini salah satunya, ada mungkin 6-7 orang ini diantaranya sahabat semua mulia tentu, tapi ini 7 orang, 6 orang ini orang-orang yang sangat tinggi ilmunya. Hafal 30 juz dan ini 70 orang memang penghafal Quran semuanya. Yang kedua Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Jadi Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, kemudian Urwa bin Asma As-Silmi. Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, Urwa bin Asma As-Silmi. Kemudian yang keempat Nafi' bin Badil. Nafi' bin Badil. Saya ulangi, kalau ada yang mau catat teman-teman sekalian, saya ulangi insyaAllah. Tapi niatnya dicatat bukan karena mau dapat buku ya. Dari sekarang sepakat dulu.
Al-Harith bin Shimmah yang pertama, kemudian Haram bin Milhan, kemudian Urwa bin Asma As-Silmi, Urwa bin Asma As-Silmi, kemudian Nafi' bin Badil bin Waraqah, Nafi' bin Badil bin Waraqah, dan juga Amir bin Fuhairah. Ini kurang lebih di antara 70 ada 4 atau 5 6 orang ini ya. Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, Urwa bin Asma As-Silmi, Nafi' bin Badil bin Waraqah, dan Amir bin Fuhairah. Pada saat mereka tiba di pemukiman suku Sulaim, ternyata terjadi lagi pengkhianatan. Si Amir tadi bin Malik, kepala suku Sa'sa', kepala suku Amir bin Sa'sa', berkhianat. Dia mengajak 4 suku yang merupakan sekutu dia, yaitu tadi yang kita sudah sebutkan di awal judul kita, suku Sulaim, suku Ri'il, suku Zikwan, dan suku Usayyah, untuk membunuh para sahabat. Dan mereka melakukan sampai akhirnya ke 70 sahabat berusaha melawan dan terbunuh 69, mati syahid semuanya. Dan yang lolos cuma 1 orang. Yang lolos adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Dan ini mereka terbunuh di sebuah lokasi namanya Bi'ir Ma'unah. Bi'ir Ma'unah, sumur Ma'unah. Nanti akan kita jelaskan ada penyerangan Nabi SAW ke lokasi ini. Bagaimana mereka dihukum oleh Nabi SAW karena membunuh 69 sahabatnya. Jadi nama lokasinya Bi'ir Ma'unah, dan yang tersisa adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Amir sempat menemukan 2 orang dari asal suku sang pengkhianat, Amir bin Malik bin Ja'far As-Sa'sa' tadi. Yang sempat memberikan jaminan Nabi kan, namanya Amir bin Malik kan. Saya jamin, tidak ada masalah, saya kepala suku. Ternyata Amir, kepala suku tadi yang mengkhianat itu, sahabat juga yang sempat lolos namanya Amir. Sahabat si Amir ini, waktu dia menuju ke Madinah pulang, dia temukan ada 2 orang dari sukunya si Amir pengkhianat tadi. Lagi lewat. Maka sahabat yang mulia Amir bin Umayyah membunuh 2 orang itu. Sebagai balasan. Karena dia tahu ini dari suku Amir bin Sa'sa. Ini sama, pengkhianat juga ini. Dia pikir semua suku itu pasti pengkhianat. Padahal sebenarnya yang berkhianat cuma kepala sukunya saja. Pada saat Nabi SAW mendengar cerita tersebut, maka Nabi SAW berkata, wahai Amir, masalah kasus pengkhianatan kepala suku mereka, Amir tadi bin Malik, ini dianya yang salah. Dan yang akan kita hukum dia berikut 4 suku yang mendukungnya tadi. Sulaim, Ri'il, Zikwan, ya, itu semua tadi kita hukum, itu yang kita hukum. Jadi 2 orang yang kamu bunuh, kita akan bayar diyahnya. Lihat bagaimana keadilan Islam ya. Padahal sudah terjadi pengkhianatan. Karena ada sahabat Nabi SAW membunuh dengan tidak sengaja, salah, maka Nabi SAW mau membayar itu. Lalu Nabi SAW sempat melakukan pada saat itu kunut nazilah sebulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, membaca kunut. Semuanya memohon kepada Allah agar ke-4 suku ini dibinasakan oleh Allah selama sebulan penuh. Dan di sini keluar sebuah hukum tentang adanya kunut nazilah, di mana pada saat muslimin terdesak, ada masalah yang mereka hadapi, mereka boleh memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW sehingga ke-4 suku itu terkutuk dan mereka akhirnya banyak yang binasa dan ditimpa banyak penyakit. Ya. Tersisa sekarang teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW mau membayar dia 2 orang dari suku Amir yang dibunuh oleh Amir tadi sahabat ini, maka beliau pikir kalau dikirim diyahnya ke sana, nanti bisa dibunuh lagi sahabat. Bagaimana caranya? Dicarilah di Madinah suku Madinah yang merupakan sekutunya suku Amir bin Sa'sa. Siapa? Ditemukan suku Yahudi, namanya suku Nadir. Dan kita sudah pernah sebutkan ada 3 suku di Madinah, Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Suku Nadir teman-teman adalah sekutunya suku Amir bin Sa'sa. Nabi SAW ingin niat memberikan diyahnya 2 orang yang terbunuh ini kepada Bani Nadir, nanti mereka yang kasih kepada suku Amir.
supaya jangan lagi ada sahabat yang dibunuh gitu. Pada saat itu Nabi SAW mendatangi sendiri pemukiman suku Nadhir. Mendatangi sendiri pemukiman suku Nadhir dan menyampaikan hajatnya. Kalau kami telah terjadi begini dan begitu dan kami akan menitipkan diyahnya. Tolong selesaikan. Ternyata suku Nadhir pada saat itu mengatakan baiklah kami akan terima. Gitu kan. Kami akan terima. Tapi kamu tunggu sebentar hai Muhammad. Waktu itu Nabi SAW lagi kebetulan di jalan pemukiman mereka karena zaman dulu setiap suku punya benteng sendiri. Saya pernah jelaskan tentang keadaan 3 suku Yahudi, Nadhir, Qainuqa dan Quraidah ini. Semuanya punya benteng, di dalam benteng ada pemukiman mereka, ada pasar, ada sumur, ada peternakan. Seperti satu kota sendiri, jadi kota di dalam kota gitu. Suku Nadhir waktu Nabi SAW datang ke sana mau mengantarkan diyah denda 2 orang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.